Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamul atammanil akmanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail di Sayyidina al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'na bihi wa ta'alumihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu kita membahas bagaimana seorang arifina billah ketika mereka diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan menjadi tujuan dari mujahadah atau ibadah yang mereka lakukan, karena tujuan utama dalam ibadah mereka adalah ibtigha'a wajhillah. Kemudian beliau Al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad melanjutkan pembahasannya wa asyrafu maratibil mulki ayyamlikal insanu nafsahu wa hawahu wa yastaghni amma siwa maulahu. Dan tingkatan yang paling mulia, ya, seseorang itu dikatakan punya suatu kerajaan, kekuasaan, adalah ketika seseorang mampu untuk menguasai dirinya dan hawa nafsunya. Ini sejalan dengan sabda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu adalah orang yang jago gulat, orang yang jago bertarung, orang yang jago bergelut. Karena wa innama asyadidu, karena sesungguhnya orang-orang yang dianggap jago oleh Rasul adalah may yamliku nafsah indal ghadab, yaitu orang yang mampu untuk menguasai dirinya pada saat dia marah. Jadi seorang jagoan dalam pandangan Nabi itu bukan orang yang mampu untuk mengalahkan, menaklukkan orang, ya, kemudian melemahkan orang, memukuli orang, enggak, tapi justru orang yang kuat, kata Nabi, adalah may yamliku nafsahu indal ghadab. Kemudian wa yastaghni 'anil nas. Dan orang yang mulia berikutnya adalah orang yang merasa tidak butuh kecuali hanya kepada Allah. Dalam arti dia tidak menggantungkan harapannya, tidak menggantungkan apapun kepada makhluk ini. Ya. Semua bentuk kebergantungan hati itu hanya pada Allah. Maka di hikam pertama dulu kita telah bahas, Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Jadi di antara tanda seorang bersandar terhadap amalnya, dia merasa, ya, berkurang harapannya pada saat dia mengalami keterjatuhan. Kenapa? Karena dia i'timadnya, bersandarnya kepada amal. Tapi beda dengan orang yang sandarannya kepada Allah. Karena memang kita tidak boleh dalam kehidupan ini menyandarkan apapun. Entah itu amal, entah itu pekerjaan, entah itu kedudukan, entah itu harta dan seterusnya. Itu jangan dijadikan sebagai tujuan
dari kehidupan kita. Jangan dijadikan sebagai tempat bersandar kita. Karena yang namanya sandaran itu mesti harus kepada yang lebih kuat. Kalau kita misalnya menyandarkan sebuah kayu yang habis dipotong, digergaji, ya, kemudian ingin kita berdirikan, maka tentu kayu yang baru kita potong itu yang hendak diberdirikan. Supaya tidak jatuh, supaya tidak roboh, mesti harus disandarkan kepada tempat yang lebih kuat, kepada tempat yang lebih kokoh. Karena jika tempat yang dijadikan sebagai sandaran itu juga lemah, maka akan ikut jatuh bersama kayu yang disandar. Begitu juga kalau kita dalam kehidupan ini yang menjadi sandaran kita adalah mungkin harta kita, jabatan kita, amal kita, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Karena apa? Contoh sekarang ada orang punya jabatan, dia bersandar pada jabatan. Selama masih punya jabatan, mungkin bisa pede, bisa bergaya, bisa sombong dan seterusnya. Tapi ingat, jabatan itu tidak lama. Ya, jabatan tidak lama. Pada saatnya juga akan hilang. Maka jika bergantung pada jabatan, ketika masih menjabat bisa gaya, tapi coba ketika jabatannya hilang, hilang juga. Atau ada orang bergantung pada harta misalnya. Selama masih punya berharta, bisa bergaya. Ya, bisa merasa ini, tapi coba ketika hartanya hilang, hartanya habis, maka dia akan menjadi lemah. Ya, maka kebergantungan yang akan selalu kuat itu hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada amal, bukan pada apapun, tapi bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wa yastaghni amma siwa maula, dan merasa cukup, ya, kecuali tidak merasa butuh kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakunu lahu fid daraini iradatun wala raubatun fi syai'in siwa qurbihi wa ridahu. Dan tidak ada yang menjadi harapannya dan keinginannya di dalam kehidupan ini melainkan yang dapat menghantarkan kepada kedekatan kepada kekasihnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam ibadahnya itu untuk mendapatkan qurbah. Untuk mendapatkan qurbah. Bukan hanya sekedar li tolabi as-sawab, ya, atau lil ibtiadi anil iqab, untuk mendapatkan pahala atau supaya dijauhkan dari dosa, tapi itu hanya merupakan, taruhlah sebagai motivasi. Taruh sebagai motivasi. Sama seperti kita punya anak kecil misalnya, ya, kita iming-imingi begini, nak belajar nanti kalau juara 1 tak belikan sepeda, kan? Nah, nanti kamu belajar, nanti kalau kamu ranking 1 tak belikan sepeda motor, tak belikan handphone. Akhirnya anak kita rajin belajar. Apa tujuannya? Supaya dapat HP, supaya dapat sepeda. Tapi dengan berjalannya waktu, anak itu akan sadar, oh iya, ya, sebenarnya HP dan sepeda itu hanya motivasi, tapi jangan jadi tujuan utama. Karena semakin dewasa akan berpikir nanti, ya, oh iya, ternyata ayah saya, orang tua saya menjanjikan saya supaya rajin belajar, dijanjiin HP, dijanjiin sepeda motor misalnya, itu untuk maslahat masa depan saya. Sama juga begitu, kita beramal, ibadah, itu jangan menjadikan tujuan melulu hanya pada surga neraka. Karena kalau pada surga neraka itu ibaratnya kita hanya mengharapkan hadiah, tapi lupa dengan yang memberi hadiah. Jadi masa kita selama ini misalnya ada anak dari usia SD sampai kuliah, sampai dia lulus S3 misalnya, motivasinya dia karena iming-iming dibelikan HP, diberikan sepeda motor. Enggak, nanti cara pikirnya akan berubah, perspektif cara pandangnya akan berkembang. Dari semula mungkin dia mengharapkan imbalan, hadiah, tapi lama-kelamaan dia akan sadar sendiri, oh ternyata ayah saya, orang tua saya menyuruh saya belajar, itu sebenarnya maslahatnya untuk masa depan saya, bukan semata hanya untuk mendapatkan hadiah, sepeda motor atau HP.
Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Wa hadza wasfu auliyaillah, yang demikian ini adalah sifat dari para kekasih Allah. Wa khassatihi, dan orang-orang tertentunya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka mudah-mudahan Allah mereka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Kemudian beliau mengambil satu ayat dari Quran, ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflih. Mereka itulah adalah golongan orang-orangnya Allah, ya. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orangnya Allah, partainya Allah itu adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Hizb itu golongan atau partai lah. Hizbullah dijadikan salah satu nama dulu sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama, ya, itu ada barisan Hizbullah dalam melawan penjajah, ya, Bawahab itu membentuk satu barisan yang diberi nama Hizbullah. Sebenarnya mengambil dari istilah ini, ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang, ya, orang-orangnya Allah, orang-orang yang membela Allah. Ala inna hizballah, ketahuilah bahwasanya orang-orangnya Allah, partainya Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Baik. Summa qala Syekh radhiyallahu an. Kemudian Syekh melanjutkan, yaitu Syekh Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah al-Aidrus. Summa qala Syekh radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa qad jama'a fi hadhihi al-abyati ma'a wajazatiha dzikra ma fatahallahu bihi. Menceritakan pengalaman ruhaninya yang diberikan, yang dilimpahkan oleh Allah, yaitu berkenaan dengan syuhud, berkenaan dengan penyaksian. Ya, ini tentu hanya merupakan pengalaman untuk memberi apa? Memberi tasjih, ya, memberi motivasi. Wa athafahu minal kasfi wasud wa dzakara at-tariq ila Allah bidayatan wa nihaya. Dengan beliau menyebutkan, ya, start dan finishnya perjalanan menuju Allah. Wa wasfu auliyaillah, dan beliau menyifati kekasih-kekasih Allah, wa dzakara jumlatan ma khussu bihi min mazayal qurb, dan beliau menyebutkan beberapa sifat-sifat khusus yang Allah berikan dari kedekatan. Wa ma uthifu bihi minan nazah an qadril iltifat ilal akwan alfaniyah, dan apa yang Allah berikan terhadap mereka dari anugerah dipalingkan dari alam ini. Wa ma uyidu bihi minat tasarruf, dan pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Allah fil wujud wal mulkil hakiki alladzi la yanqadi wa la yazul. Nah, yang mana Allah memberikan kerajaan hakiki kepada mereka yang tidak mungkin akan hilang dan lengser. Yaitu kerajaan apa tadi? Yaitu kerajaan mampu untuk menguasai dirinya, ya, mampu untuk menguasai dirinya. Karena kemampuan untuk menguasai dirinya itu adalah kemampuan yang hakiki, yang tidak akan terlengserkan oleh apapun. Ya, laisa syadidu bisur'ah wa innama asyadidu may yamliku nafsahu indal ghadab. Baik. Tammat wa sallu ala nabi. Tammat wa sallu ala nabi muhadzibul qawli wal fi'al wa sahbihi sadatul wara wa alihi khairu kulli al. Ini sudah bagian penutup, ya. Tamat, sempurna pembersihan ruhani terhadap sifat-sifat buruk. Salah satu contoh, suatu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi mengadu, karena, ya, ada salah seorang dari sahabat di medan perang itu menghardik Sayyidina Bilal dengan ucapan ya ibnas sauda, ya, dengan ucapan ya ibnas sauda. Ya ibnas sauda itu kalau diterjemahkan, wahai anak orang hitam. Karena kan sahabat Bilal itu terkenal, ya,
Beliau berasal dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia kalau sekarang, yang beribu kota Addis Ababa. Yang beliau memiliki kulit hitam. Beliau budak ya, dari Habasyah. Itu dalam medan perangan ada salah satu sahabat yang ya sampai kesel gitu. Dia menghardik, padahal sudah sama-sama sahabat nih. Menghardik Sayyidina Bilal dengan mengatakan, ya benar sauda, wahai anak orang hitam. Sayyidina Bilal itu merasa tersinggung ya, ketika dihardik demikian oleh sahabat Hudzaifah. Ya. Kemudian Bilal datang kepada Rasul dengan mengadukan hal itu. Kemudian apa kata Nabi? Nabi memanggil sahabat Hudzaifah. Kata Nabi apa? Innaka fika mru'un inna fika awsafun jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada sisa-sisa dari sifat-sifat jahiliyah. Nabi mengatakan a'ayyartahu bi ummi. Nasihat Nabi luar biasa. A'ayyartahu bi ummi. Apakah engkau menghardiknya tidak cukup dengan dia, tapi dengan ibunya sekaligus? Maksudnya apa? Coba yang diikut dalam bahasa hardikan itu bukan hanya wahai orang hitam, bukan hanya begitu, tapi a'ayyartahu bi ummi. Dengan mengatakan ya benar sauda, wahai anak orang hitam. Berarti kan yang dihardi itu ya anaknya, ya ibunya. Maka sahabat Hudzaifah itu langsung dia mengatakan kepada siapa? Sahabat Bilal mengatakan, wahai Bilal, aku akan meletakkan kepalaku ini di tanah. Maka injaklah kepalaku ini yang sudah merasa lebih mulia darimu, injaklah dengan kakimu, dengan sendalmu. Saya tidak akan mengangkat kepalaku sebelum engkau berkenan untuk menginjak kepalaku ini, yang sudah sedikit meninggi merasa mulia dari kamu. Tapi apakah lantas sahabat Bilal kemudian menginjakkan kepalanya? Tidak. Ini bentuk tarbiyah Rasul ini. Bentuk tazkiyah yang Nabi berikan. Sahabat Bilal kemudian menangis. Ya. Hudzaifah yang saat itu sedang tersungkur, kepalanya itu diletakkan di tanah. Sahabat Bilal duduk dan dibangkitkan, ya ditarik, diberdirikan sahabat Hudzaifah dan dipeluk. Lalu keduanya saling menangis, saling berpelukan, dan saling memaafkan. Coba dari mana ini sampai terbentuk sifat-sifat seperti itu? Tidak lain karena terbentuk dari tarbiyah Rasulullah SAW yang mentazkiyah. Jadi setiap ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu mengandung unsur tazkiyah, mengandung unsur tarbiyah. Itu apa tazkiyah dan tarbiyah? Yaitu untuk mendidik, mensucikan para ashab ya, dari ausaf al-madmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Itu satu. Salah satu contoh. Yang kedua, ya, di antara salah satu contoh bagaimana Nabi mentarbiyah para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah satu ketika ketemu Nabi di jalan. Kemudian Sayyidina Umar dari mana? Habis beli daging. Ya, kemudian berpapasan dengan Nabi di perjalanan. Ketika habis beli daging itu malu dengan Nabi. Jadi ketika ditanya oleh Nabi, wahai Umar, apa yang kamu beli itu? Kata Sayyidina Umar, ya Rasul, saya baru habis beli daging karena saya mau sekali makan daging. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, ya Umar, kullu ma tashtahihi tashtari. Ini bentuk tarbiyah Nabi. Jadi setiap ucapan perbuatan Nabi itu mengandung unsur tazkiyah dan tarbiyah. Ya. Kullu ma tashtahihi tashtari. Wahai Umar, apakah semua yang engkau inginkan lalu engkau beli? Nah, ini sebenarnya untuk mentarbiyah Kanjeng Nabi dengan ucapannya memberikan tarbiyah kepada Sayyidina Umar. Artinya apa? Bukan berarti tidak boleh beli daging. Nabi ingin memberikan satu tazkiyah kepada Sayyidina Umar secara khusus dan kepada kita pada umumnya tentu. Supaya apa? Kita ini hendaknya memiliki sudut pandang yang luas. Ya, jangan semua yang kita inginkan kita langsung beli. Jadi harus ada kapan kita harus, ibaratnya kita naik sepeda motor, kapan harus kita
mendominan gas, kapan kita dominan rem. Atau nggih? Kita ke depan ini sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Nah, ini adalah ibarat kita naik sepeda motor lebih mendominankan gas. Lebih mendominankan rem. Agak puas itu kan menahan diri, menahan dari ini. Kan berarti ya menahan, rem. Ya, menahan ucapan, perbuatan, pandangan dan seterusnya. Jadi ibadah tarkiyah. Karena ibadah itu ada dua, ada ibadah amriyah, ada ibadah tarkiyah. Ibadah amriyah dalam bentuk perintah ini. Perintah berbuat. Ya. Tapi kita jangan lupa bahwa di balik ibadah amriyah ada ibadah tarkiyah namanya. Ibadah tarkiyah yaitu ibadah yang sifat di dalamnya adalah meninggalkan. Awas jangan salah paham, Ki. Ibadah meninggalkan, bukan meninggalkan ibadah. Nah, salah satu contoh apa ibadah tarkiyah? Ketika kita puasa, kita dilarang gibah, namimah, pandang dengan syahwat dan seterusnya. Itu kan ibadah tarkiyah semua. Poinnya puasa itu sebenarnya banyak meninggalkan, menggunjing, meninggalkan ini. Bukan berarti meninggalkan puasa, meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Ini namanya ibadah tarkiyah. Jadi ada ibadah ada ibadah fi'liyah dengan action, ya, aktif. Ada ibadah tarkiyah dengan meninggalkan, ya, dengan meninggalkan. Dan semua ibadah itu ada dua unsur ini. Ada ibadah amriyahnya, ada ibadah tarkiyahnya, ada ibadah fi'liyahnya, action, ada ibadah meninggalkan, ngerem. Semuanya apa saja? Apa contohnya misalnya? Sholat, Bang. Apa ibadah fi'liyahnya sholat? Ya takbir, ya niat takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam. Ini ibadah apa? Fi'liyahnya, action. Tapi ibadah tarkiyahnya apa dalam sholat? Kita meninggalkan masiwallah. Ya. Bahkan lah, kalau dalam tataran syariat, bisa dalam tataran fikih kita meninggalkan meninggalkan iltifat, berpaling, meninggalkan berbicara, meninggalkan lebih dalam lagi kita meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu, itu ibadah tarkiyah. Kemudian zakat ibadah fi'liyahnya apa? Memberi, gitu. Ibadah fi'liyahnya, ibadah actionnya. Ibadah tarkiyahnya yang berupa meninggalkannya apa berarti dari zakat? Yaitu dengan kita mengenyahkan, menghabiskan, menahan dari sifat hasud. Okay? Hasud. Karena apa? Orang ketika memberi zakat itu ibadah actionnya, tapi motif yang harus ada di dalam zakat itu adalah karena kita ridho dengan kebahagiaan orang lain. Berarti ridho dengan kebahagiaan orang lain meninggalkan apa? Meninggalkan hasud. Karena hasud itu kita tidak ridho dengan kebahagiaan orang lain. Atau dari zakat itu ibadah fi'liyahnya memberi, ibadah tarkiyahnya adalah meninggalkan hasud. Paham nggih? Kemudian yang ketiga puasa. Puasa ibadah fi'liyahnya apa? Ya kita berbuka, sahur, ya, baca Quran dan seterusnya, itu ibadah fi'liyah. Ibadah tarkiyahnya dari puasa apa? Ibadah tarkiyahnya dari puasa, ya, yaitu dengan kita sabar tidak membalas, sabar. Ini kan ibadah tarkiyah. Maka Nabi menyebutkan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sifat sabar. Nah, sabar itu kan keempat dong, gitu. Kemudian haji atau umroh. Haji ibadah fi'liyahnya apa? Ibadah fi'liyahnya haji itu ya kita ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina, kemudian tawaf, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, melempar jumrah, tawaf ifadah dan seterusnya. Ini adalah ibadah fi'liyah. Tapi ibadah tarkiyahnya dari haji apa? Paman hajjal baita apa? Paman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika orang berniat haji masuk dalam ihram, maka hendaknya dia meninggalkan fusuk, wala jidal, perdebatan, ya, wala fusuk, tindakan-tindakan yang merusak, ya, tindakan ucapan-ucapan yang jorok dan seterusnya. Itu adalah ibadah tarkiyah. Jadi semua ibadah itu kalau kita
kalau kita preteli satu-satu itu tidak lepas ada unsur ibadah fi'liyahnya, ada unsur ibadah tarkiyahnya. Oke, sementara ini saja dulu untuk kajian kita hari ini dari kitab Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Maaf ini jaringannya belum begitu lancar, jadi beberapa menit sekali mesti jatuh. Ya mungkin karena di Mekah ini ada akses jaringan untuk dipakai on air ini mungkin terbatas dengan durasi. Jadi untuk kelancaran jaringan ini sedikit terganggu. Tapi mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan semua apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang bersifat ibadah fi'liyah maupun ibadah tarkiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ma yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma shalli salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa taghliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa tahabu lana rizqal mal katsir wa kullana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi sif anna kulla waradin wa alamin wa wajhin wa illah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian, terima kasih. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.